belum lupa dalam ingatan kita. Lalu sekarang kita merayakan Natal lagi. Hari dan waktu berjalan begitu cepat. Semuanya berputar begitu kencang, sampai mimpi-mimpi dan rencana-rencana kita banyak yang belum terrealisasi, tapi tahun sudah akan segera berganti karena tinggal 2 hari minggu lagi. Dan minggu Adventus adalah minggu di mana kita kembali diingatkan tentang kedatangan Tuhan Yesus. Dan tentu pada zaman ini ketika kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus, kita akan ingat 2 kedatangan. Yang satu sudah terlaksana, yaitu 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, dan yang sekarang kita lebih fokus mengenai kedatangannya sebagai seorang hakim dan Tuhan yang akan menjemput kita dan memperhadapkan kita masing-masing sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dalam hari hidup kita. Kita diperhadapkan di kursi pengadilan Allah, kursi pengadilan Kristus. Lalu setiap kita akan menerima upah. Each of us can receive our reward. Dari setiap kita akan menerima upah, ganjaran yang patut. Nah, sekarang saya mau katakan dalam satu subtema dalam tema besar kita, Everything Must Be Changed. Dan tema di minggu Adventus yang ketiga ini adalah kedatangan Tuhan Yesus, sesuatu yang pasti. Kedatangan Tuhan Yesus adalah sebuah kepastian. The coming of the Lord Jesus Christ is a certainty. Itu pasti. Sesuai dengan apa yang dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 3, saya baca. Dan apabila engkau telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Tuhan. Ini pernyataan Tuhan. If I go and prepare a place for you, I will come back and pick up you. And where I am, there you too. Tuhan Yesus ngomong bahwa saya pergi menyiapkan tempat, setelah beres saya akan kembali. Nah, yang omong janji, yang omong akan kembali, yang berjanji untuk datang adalah Tuhan, yang tidak dikuasai oleh hukum ruang dan waktu. Kalau saya janji, atau suami janji, atau istri janji, atau anak-anak janji, atau teman janji, umpama saudara bikin pesta, dia berjanji akan hadir. Tapi karena dia berjanji akan hadir ini, dia ada dalam hukum ruang dan waktu. Ketika dia datang, hukum ruang dan waktu menentukan lain. Waktu dia datang kemungkinan dengan mobil ban pecah di jalan. Lalu akhirnya
dia tidak bisa tepati janji, atau mungkin eksiden di jalan lalu tidak bisa tepati janji, atau sebelum datang ada urusan keluarga yang begitu penting sehingga dia tidak bisa menghadirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita berada di dalam ruang dan waktu, dikuasai oleh hukum ruang dan waktu. Ada orang, anak berjanji, oh Natal tahun baru saya bisa hadir untuk merayakan Natal dan tahun baru bersama-sama. Tiba-tiba dia sakit, seandainya begitu dia sakit, atau tiba-tiba terlambat datang ke airport lalu dia tidak jadi berangkat. Manusia karena dikuasai oleh hukum ruang dan waktu, dia berjanji satu waktu bisa tidak terlaksana. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus yang berjanji, dia pengatur ruang dan pengatur waktu. Dia tidak dikuasai oleh hukum ruang dan waktu. Jadi kalau dia bilang dia kembali menjemput kita setelah ia menyiapkan tempat bagi kita, tidak ada satu kekuatan hukum ruang dan waktu yang menghalanginya, karena dia maha kuasa. Itu sebabnya dia berkata bahwa I will go and prepare for you a place, and after that when we finish and completely that room, that mansion, I will come back and pick up you, bring to place where I am, and you must there too. Jadi Tuhan Yesus ngomongnya pasti, dia akan datang. Hanya seperti minggu lalu saya sudah khotbahkan tentang surat Petrus menanggapi pendapat jemaat-jemaat mula-mula yang diaspora kemana-mana. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Tuhan lambat datang, Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi ada kelompok yang lain mengatakan tidak, dia tidak datang karena dia sayang sama saudara. Dia tidak mau Anda hilang, dia tidak mau Anda tidak masuk surga. Maka itu dia bersabar untuk kita sampai kepada pertobatan dan menikmati keselamatan. Nah, di dalam firman Tuhan yang saya akan baca dan saudara akan ikut baca dalam Markus 13 mulai ayat 35 sampai 37. Kepastian kedatangan itu sesuatu yang tidak bisa dibatalkan. Hanya perlu diketahui, ayat ini mengatakan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Kosmos ini atau dunia ini adalah rumah. Tuhan adalah tuan rumahnya dalam penyampaian Tuhan Yesus ini. Entah dia pulang menjelang malam, entah tengah malam, entah larut malam, atau pagi-pagi buta, kita tidak tahu. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Berjaga-jaga. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, kami bersyukur, kita bersyukur bahwa setiap menjalani kalender gereja selalu ada waktu yang sangat khusus, yang sangat istimewa, yang disebut minggu-minggu Adventus, yaitu minggu-minggu renung kembali tentang kedatangannya, dan kita sebagai orang miliknya adalah orang yang siap menyambutnya. Dan kita harus siap menyambutnya dengan berjaga-jaga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Markus 13 ayat yang ke-35 ini sampai 37 kasih ingat sama kita pengertian ia akan datang menjelang malam, ia akan datang menjelang tengah malam, ia akan datang menjelang larut malam, ia akan datang menjelang pagi-pagi buta. Ini memiliki dua makna.
Makna pertama adalah dalam pengertian jam yang ada pada kita, waktu yang ada pada kita. Pengertian yang kedua adalah menjelang malam, artinya waktu hidup yang sudah mulai menuju kira-kira 30 ke 50 tahun. Tengah malam kira-kira 50 ke 70 tahun. Larut malam kira-kira 70 ke 80, tinggal beberapa tahun, beberapa lagi kita sudah masuk di lubang kubur. Tadi pagi buta sebuah gambaran mewakili umur produktif, mungkin baru lahir, remaja, balita, remaja, lalu menjadi orang muda yang sedang menggapai cita-cita. Pagi-pagi, hidup masih pagi, belum menuju siang hari, belum menuju malam hari, belum menuju tengah malam, belum menuju larut malam. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kita tidak ada yang tahu, firman Allah berkata bahwa baik malaikat dan Yesus mau menegaskan bahwa perlu berjaga-jaga. Dia bilang, saya juga tidak tahu. Sebenarnya bukan Tuhan Yesus tidak tahu, tapi pernyataan kalimat ini mau menegaskan kepada pendengar, audiensnya, supaya berjaga-jaga. Karena dia sebagai Tuhan saja dia menyatakan dia tidak tahu. Tujuannya harus berjaga-jaga, bukan dia tidak tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena kedatangan itu sebuah kepastian dan kita tidak tahu waktunya, maka marilah di Minggu Adventus ini kita ingat baik-baik bahwa waktunya sudah singkat. Kenapa sudah singkat? Karena di dalam Yohanes pasal 14, I will go and prepare a place, a mansion, rumah mewah, begitu terjemahnya, buat kita. And after that, when I build the building and I make finish, I will come and pick up you and bring you to the place where I am. Dan saya akan datang dan membawa saudara ke tempat di mana aku berada, supaya kita semua sama-sama dengan Dia. Nah, pertanyaan yang besar, janji dan pemberitahuan Tuhan ini tentang tempat yang Tuhan bangun, yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan buat, yang Tuhan siapkan, bagaimana dicatat di dalam Wahyu. Pernyataannya kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes murid Tuhan, itu begini, bahwa kota itu, rumah itu, the mansion is finished and complete, bahwa rumah itu, tempat mewah itu sudah selesai, sudah komplit. Tuhan Yesus bilang, kalau sudah kelar, sudah komplit, saya akan datang untuk menjemput saudara dan saya pulang ke sana. Nah, pernyataan ini di antara tahun 90 sampai 100 Masehi. Dan kalau hitung dari sekarang, bilanglah sudah 2000 tahun yang lalu. Dan bangunan itu yang disiapkan Yesus sudah selesai. Saya baca Wahyu pasal 21, kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 asta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yasin, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata.
Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu nira, dasar yang keempat batu jamrud, lalu dasar yang kelima batu unam, yang keenam batu sardis, yang ketujuh batu ratnaf cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolat, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu laswardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Tuhan Yesus nyatakan kepada Yohanes di Pulau Patmos, catatan detail dari bangunan yang ia katakan, saya pergi menyiapkan tempat dan selesai saya akan datang menjemput kamu, supaya where I am, di mana aku berada, you also come to this place. Kamu juga akan ada yang datang di sana. Kenapa ayat ini membuat perincian detail tentang mansion atau bangunan mewah itu, kota mewah itu? Pertama mau katakan kepada Yohanes begini, karena Yohanes dibuang di pulau penjara, pulau kerja Rudi, pulau di mana dia dibuang di sana untuk kerja gali batu bara di Pulau Patmos. Dia sengsara. Lalu Tuhan kasih tunjuk, Yohanes, walaupun lu sengsara sekali, tapi lu lihat ini. Secara detail saya mau kasih tahu, ini rumah yang disiapkan bagimu dan buat semua orang percaya. Dan waktu saya datang, saya bawa kamu ke sana. Nah, kalau kami lihat tentang kehidupan hari ini dengan berbagai kemajuan, sebenarnya saudara mau jujur atau tidak, tapi ruang lingkup di mana kita tinggal, kita dihimpit dengan berbagai godaan untuk berbuat dosa. Kita dihimpit dengan berbagai pressure, tekanan ini, tekanan itu. Dalam pekerjaan pun kita mengalami pressure, tekanan, diskriminasi. Di dalam kehidupan keseharian kita melihat ada himpitan sana, himpitan sini. Di dalam kehidupan keseharian kita berpikir tentang kehidupan keperluan sehari-hari, dan kadang-kadang tidak tercukupi, membuat kepala sakit. Yang kontrak rumah ketika menjelang ujung bulan atau akhir bulan mulai berpikir kapan bayar. Yang punya kredit terus ditagih oleh kreditur. Menjelang pulsa listrik dekat-dekat habis, sudah mulai ada tanda-tanda tit, 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 tit. Sudah berpikir kapan bayar. Dan coba how Lord Jesus Christ showed to John in Patmos Island. You cannot pay anything about electric. Tidak perlu. Dia tunjukkan kepada Yohanes di Pulau Patmos, tidak perlu bayar
listrik PLN kalau ada waktu itu, sebab Tuhan jadi lampunya. Tidak ada sesuatu yang disebut outgoing, tidak ada sesuatu yang harus saudara keluarkan. Tempat itu memberi kedamaian, memberi ketenteraman. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dia memberikan deskripsi begitu lengkap, detail tentang tempat yang kita akan pergi, dan dia akan jemput kita ke sana. Hanya banyak orang yang belum putuskan berangkat ke sana, masih tunda-tunda. Kadang-kadang sudah mau dipanggil pulang lewat sakit, Tuhan tolong sembuhkan saya. Apa itu salah? Tentu tidak. Kita perlu minta Tuhan umur panjang. Tetapi kalau kita ingat dan kita lihat kebenaran ini, saya mau kasih cerita sederhana. Kalau saudara kontrak atau kos di satu kamar kecil atau satu rumah, tiap bulan atau tahun dibayar. Kalau Anda sudah membangun satu gubuk, dan mungkin gubuk itu atapnya dari seng, lantainya dari semen kasar, dindingnya mungkin dari pelepah, belum kelar, Anda sudah rindu untuk cepat pindah di situ dengan tujuan supaya jangan bayar kos lagi. Walaupun rumah itu belum kelar, tapi saudara sudah ingin sekali pergi ke sana untuk lepas dari tanggungan yang berat itu. Padahal rumahnya lantainya dari semen kasar, dindingnya dari bebak atau pelepah, atapnya dari seng, barangkali itu sudah rindu. Atau mungkin rumah tembok belum plester, lantai belum ada, tapi sudah ingin cepat ke sana seperti kami dulu. Rumah di wali kota belum di-offload, bikin habis dari semua lubang-lubang. Tapi kami sudah tidak ingin terlalu lama tinggal di rumah orang, walaupun rumah Ibu Nale kasih Pre tinggal di Sikumana waktu bongkar gereja di sini. Tapi kami sudah ingin ke tempat di mana kami kerjakan. Rumah itu belum diplester, lubang kiri kanan, pintu belum dipasang, memerlukan banyak pekerjaan. Tapi hati kami sudah senang kalau bisa tinggal di sana, buru-buru pindah. Saya kira waktu Tuhan tunjukkan kepada Yohanes, tidak heran di dalam Wahyu pasal 20 ayat terakhir, waktu Tuhan Yesus bilang, "Aku datang segera." Tuhan Yesus, Yohanes bilang, "Amin, datanglah ya Tuhan." Karena dia sudah ingin dari tempat penjara itu, tempat kerja gali batu bara di situ itu, dia sudah mau kasih tinggal di tempat. Karena sudah ditunjuk begitu indahnya tempat itu. Tapi yang kita bersyukur kalau kita masih sampai dengan minggu Adventus yang ketiga, artinya Tuhan masih punya rencana besar bagi kita. Sebelum menempati tempat itu, sebelum Dia kembali, dan kembali adalah sebuah kepastian. Dia mau kita melakukan sesuatu selama penantian ini yang dikatakan watch, berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus membuat penegasan dan berkata berulang-ulang kali di dalam kitab Wahyu, "Aku segera datang." Wahyu 2 ayat 16, kali pertama, "Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang." Pasal 3 ayat yang ke-11, "Aku datang segera." Pasal 22 ayat 7, "Sesungguhnya aku datang segera." Pasal 22 ayat 12, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang yang menurut perbuatan." Setiap orang menurut perbuatannya. Dan dalam pasal 22 ayat 20,
Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Yohanes berkata, amin, datanglah Tuhan Yesus. Kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang ditulis pada tahun 90 Masehi sampai 100 Masehi. Dan hari ini masih dikumandangkan untuk kita ingat bahwa janji Tuhan, I will come back and pick up you and bring you to the place where I am, and you stay there too and live over there too. Saya akan datang dan akan menjemput kamu supaya di mana aku berada, kamu juga berada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, perkataan Tuhan aku segera datang ini 2000 tahun yang lalu. Tapi seperti minggu lalu saya sudah berkhotbah, ada orang bilang Tuhan lalai dalam surat Petrus. Tapi sesungguhnya bukan demikian. Ada kelompok orang lain dalam jemaat mula-mula yang diaspora itu mengatakan dia bukan lalai, tapi kesabarannya, his patience need you come to repent and repentance. Kesabarannya menginginkan kita tiba pada pertobatan yang sesungguhnya, supaya tidak ada orang yang kececer di jalan, binasa di jalan. Jadi kalau sampai kita ada pada saat ini, sebenarnya kita menikmati sabarnya Tuhan. Dan di dalam kesabarannya ini dia berkata, berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam hal apa? Omong harus berjaga-jaga kalimat-kalimat yang kita harus keluarkan. Sebab apa yang kita keluarkan susah dijemput kembali. Kita hanya bisa bilang kalau sudah omong mencerca orang, mempersalahkan orang, lalu ketahuan. Kalau kita rendah hati, kita hanya bisa bilang I am sorry, minta maaf, itu saja. Tetapi kata-kata itu sudah pergi, tidak bisa diambil lagi. Waktu yang sudah pergi tidak bisa dijemput lagi. Umur yang sudah lewat kita tidak bisa jemput lagi. Umur muda yang lagi kekal, cakap, cantik, hebat, bagus. Kalau kita sampai di 70, Anda boleh ingat itu umur, tapi Anda tidak bisa ambil lagi kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga dalam hal apa? Bergaul. Ingat bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ia roh. Dia tidak ada di dalam gereja saja. Dia ada di kantor saudara. Dia ada di kamar tidur saudara. Dia ada di kamar mandi saudara. Dia ada dalam pergaulan muda-mudi. Dia ada dalam pergaulan suami, istri di kantor dan lain-lain. Dia ada di sana. Berjaga-jaga dalam pergaulan itu. Berjaga-jaga dalam sikap, berjaga-jaga dalam segala macam seluk-beluk kehidupan ini, berjaga-jaga dalam doa, berjaga-jaga dalam membaca firman Allah, berjaga-jaga dalam menyembah, memuliakan Dia, berjaga-jaga dengan mengingat akan semua regulasi yang Dia sodorkan kepada kita untuk kita melakukannya, karena kita tidak tahu when it came back and pick up all of us. We don't know in the morning, in the midnight, or in the cockcrow, di waktu subuh, waktu menjelang pagi, malam, kita tidak tahu. Karena itu kita berjaga-jaga. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong ulang-ulang. Selain daripada Yohanes 14 ayat 3. Tapi kitab terakhir berulang-ulang. Dia berkata, aku akan segera datang. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Aku
aku datang segera. Ulang-ulang kali. Lalu disambut oleh Yohanes. Yes, amin. Yes, come. Jesus Christ. Karena dia sudah siap. Kapan saja. Dan saya berpikir, kalau ada minggu-minggu Adventus untuk menyegarkan kembali ingatan kita, pemikiran kita. Saya kasih ingat orang muda, saya kasih ingat suami-suami, saya kasih ingat istri-istri, saya kasih ingat aktivis gereja, saya kasih ingat pemusik, singer, song leader, saya kasih ingat semua di multimedia dan sound, saya kasih ingat yang melayani perjamuan, saya kasih ingat semua yang mengambil bagian di dalam ibadah ini, baik yang menyembah, baik yang menyanyi, baik yang berdoa, baik yang mengangkat tangan, baik yang berteriak haleluya, baik yang melakukan sesuatu di dalam kegiatan gereja, berjaga-jaga. Supaya waktu dia datang, dia dapati kita sedang berjaga-jaga. Sebab orang yang tidak berjaga-jaga adalah orang yang tidak peduli tentang kedatangannya. Dan itu berarti orang itu akan melakukan apa maunya menurut maunya sendiri. Apa kehendaknya menurut kehendaknya sendiri. Dan tidak pernah menurut kehendaknya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasihi, tanda unik yang terjadi atas manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Jadi ada tanda-tanda unik. Nah, ada banyak tanda unik, tapi saya angkat antara 3 tanda unik. Unique signs that happen to human beings before the coming of the Lord Jesus Christ. Jadi tanda-tanda unik yang terjadi atas manusia menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Pertama, dengan saya memberi tulisan warna merah karena ini sedang terjadi, bukan saja nanti terjadi, tapi sedang terjadi. Jadi apabila di dalam Matius 24 ayat 15, jadi apabila kamu melihat pembina sakeji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Itu tercatat dalam Daniel pasal 9 ayat 27 dan 11 ayat 31, 12 ayat 1. Dia bilang bahwa kalau kamu melihat pembina sakeji berdiri di tempat kudus, memang ini bicara tentang si Dajjal itu. Ini memang bicara tentang antikristus itu. Ini bicara tentang si manusia durhaka itu, yaitu setan iblis itu yang memakai manusia untuk tidak hormat tempat kudus, akan menginjak-injak tempat kudus. Dan di dalam pendidikan sekolah teologi itu mengarah kepada pembangunan bait Allah kembali di Yerusalem oleh bangsa Israel di tempatnya, yaitu di Bukit Moria atau di Benteng Daud yang sekarang ada terbangun di atasnya 2 masjid, yaitu Masjid Umar dan Masjid Al-Aqsa atau Dome of the Rock dan Al-Aqsa, yang sekarang bangsa Israel ketika ditanya dia punya imam, kenapa kamu belum bangun kembali bait Allah setelah runtuh dari tahun 70 Masehi sampai tahun 2000 sekian, ini kamu belum bangun dan kamu hanya sembahyang di tembok baratnya yang disebut Wailing Wall atau tembok penetapan. Kenapa kamu tidak bangun? Mereka bilang ada 2 masjid di atas tanah yang Tuhan tunjuk bahwa itu tempat bangun bait Allah, dan kami belum bisa bangun. Lalu kalau saudara ketemu rabi-rabi mereka dan tanya, lalu kapan itu masjid-masjid bisa digeserkan? Mereka bilang Tuhan akan buat ajaib dan semua akan menjawab, lalu kami akan bangun sebab Tuhan tunjuk di situ, kami tidak bisa bangun di tempat lain.
Dan ayat ini bicara pembinasa keji itu akan menginjak-injak itu tempat setelah terbangun. Itu pengertian yang pertama. Pengertian kedua, ketika Anda dan saya ada di dalam bait Tuhan dalam kelompok karismatik, tapi saudara terus hidup di dalam ketidakbenaran, firman Allah disampaikan, pemberitaan Injil disampaikan, itu tempat kudus, itu pemberitaan kudus. Lalu Anda tidak peduli dan menginjak-injaknya, sebenarnya ada pembinasa keji yang sedang menginjak-injak tempat kudus. Disuruh berhenti mabuk, tidak mau. Anda injak-injak pemberitaan kudus di tempat kudus. Disuruh berhenti rokok, tidak mau. Saudara menginjak, saudara bagian dari kelompok pembinasa di tempat kudus, menginjak-injak tempat kudus. Di saudara dibilang supaya beretika, bermoral yang baik, bergaul yang baik, dan Anda tidak mau melakukan. Anda hadir di tempat kudus tanpa disadari Anda telah menjadi pembinasa di tempat kudus. So, tidak punya kesaksian. Jadi Anda dan saya yang mendengar kebenaran dan tidak melakukan, sebenarnya digelar seperti pembinasa keji yang sedang berdiri di tempat kudus, yang sedang hadir di dalam gereja, yang sedang berteriak haleluya, yang sedang menyanyi, yang sedang berdoa, yang sedang hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab antikris Satan, si dajjal itu, dia tidak ingin untuk tinggal di neraka sendiri. Dan kita harus berjaga-jaga, kalau tidak kita terbalik. Jadi memang ayat ini bicara sesungguhnya menyambut setan, si dajjal, si antikris yang akan menjadi pembinasa keji, yang akan berdiri dan menginjak-injak tempat kudus. Tapi jikalau kita yang ada, baik pendeta yang berkhotbah, omong habis kekudusan lalu tidak hidup kudus, sebenarnya dia pembinasa keji yang sedang injak-injak tempat kudus. Itu sign yang pertama. Sign yang kedua, atau tanda unik yang kedua, unique sign. Number 2. Barang siapa yang berbuat, dalam Wahyu 22 ayat 11 mulai, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Jadi nanti ini tanda sebagai unique sign tentang kedatangan Tuhan. Orang yang berbuat jahat akan terus buat jahat. Orang yang mabuk disuruh bertobat, dia terus berbuat mabuk. Orang yang berzina disuruh bertobat juga, dia akan terus berbuat zina terus. Orang yang kurang ajar dinasihati juga, dia akan terus. Saya baca terus. Biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus berbuat cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera dan akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatan. Ini sign number 2. Orang yang berbuat dosa akan keras berbuat dosa. Orang yang berbuat saleh, kudus, setia kepada Tuhan akan bersemangat untuk itu, sehingga menjelang datangnya Tuhan itu jelas pemisahannya, jelas perbedaannya. Contoh sederhana, Kupang sedang dihebohkan dengan ibu yang dibunuh dengan anaknya. Terus apa lagi? Sapa Manafe dengan anaknya Lail. Asli. Iya. Anda lihat, sudah berbuat zina, mengandung, terus berbuat dosa terus sampai bunuh, mematikan. Orang yang berbuat dosa akan terus berbuat dosa, tidak lagi takut. Darah dagingnya sendiri dia bisa bunuh.
mana-mana. Orang mencuri barang orang dapati dia mencuri, dia tidak bilang sorry, minta maaf saya sudah salah, tapi dia bunuh orang pemilik barang. Itu ada lihat orang yang berbuat jahat terus berbuat jahat, orang yang melakukan kekejian terus berbuat kekejian. Tapi orang yang saleh akan terus berbuat saleh karena dia menyadari dulu dia orang berdosa dan dia sudah ditebus. Sekarang dia adalah mantan ex orang berdosa dan dia belajar mengasihi Tuhan yang telah memerdekakan dan membebaskan dia. Ini sign yang kedua yang sangat unik karena sedang terjadi. Sign yang ketiga yang unik, sign atau tanda yang unik adalah Matius pasal 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dasar dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, kalau orang-orang pilihannya pemahaman rohaninya bayi terus, yang mau ikut Tuhan, kalau ada tanda ajaib, ada tanda mujizat, ada tanda heran, orang-orang ini akan gampang terjungkal. Fakta, 430 tahun bangsa Israel jadi budak di Mesir, lalu dibebaskan. Tuhan buat mujizat, laut Konsum dibelah, laut merah dibelah, dikeringkan. Lalu pasukan Israel, pasukan Mesir, Firaun semua terbenam, mati di tengah jalan, gunung batu di tanah tandus, air terpancar dari sana, roti turun dari langit, daging turun dari langit, berbagai mujizat. Tapi catatan Alkitab mengatakan semua yang keluar dari Mesir, tua-tua semua mati, yang keluar muda-muda semua mati. Yang bisa masuk ke Kanaan mereka yang lahir di padang gurun. Semua yang menyaksikan mujizat lebih banyak membandelnya, lebih banyak tidak hormat Tuhan. Jadi saya mau kasih tahu, mujizat perlu, tapi kalau mujizat menjadi landasan untuk kita ikut Tuhan, dengan ini tanda muncul akhir zaman. Ada pendeta bikin mujizat besar, tapi moralnya tidak beres. Ada orang memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan luar biasa, seperti yang baru-baru dibuat di media sosial. Seorang bule datang ke salah satu gunung di Papua, lalu dia bilang Yesus Kristus adalah anak manusia yang akan datang. Lalu dia tepuk dada di puncak gunung itu dan beritakan ke seluruh dunia, akulah anak manusia itu, Mesias itu palsu. Lalu saya tulis di media sosial, saya ambil captionnya, lalu saya kirim ke seluruh gereja di Indonesia. Tolong supaya jangan dengar orang ini penyesat. Anda dengar di India muncul Mesias palsu. Anda dengar di Brasil ada muncul Mesias palsu. Anda dengar di Amerika Serikat, di salah satu negara bagian, terhimpunan orang yang mengikuti Mesias palsu, bahkan lahirnya jadi setan. Ini tanda unik menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Ada begitu banyak nabi palsu, guru palsu, pendeta palsu, hamba Tuhan palsu, nabi palsu, semua omong yang palsu, yang tidak punya doktrin keselamatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itu sekali lagi berjaga-jagalah, karena harinya makin dekat. Dia yang akan datang akan dilihat oleh semua orang. Saat dia segera datang, kalau dia datang akan dilihat oleh semua orang. Orang benar, orang yang berbuat dosa, semua orang termasuk yang menikahnya, yang menyengsarakannya, yang menolaknya, yang menghujatnya. Jadi mereka yang menghujat dia itu sebenarnya yang menikahnya itu akan menyaksikannya sesuai dengan Wahyu 1 ayat 7.
Lihatlah ia datang dengan awan-awan, setiap mata akan melihat dia, setiap mata yang mana? Yang menikam dia, yang berdosa, yang tidak bertobat, dan yang bertobat. Setiap mata, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, ya, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Jadi setiap orang akan melihat dia yang akan datang. Tidak ada yang tersembunyi. Setiap orang yang mengkhianati, yang menikamnya, yang menolaknya, yang menentangnya, yang tidak menerimanya juga akan melihat dia. Semua bangsa akan meratapi dia. Yang datang meratapi dia, ada dua kelompok orang yang meratap. Pertama, kelompok orang yang berdosa sudah terlambat, tidak bisa dapat pengampunan. Lalu kelompok kedua yang meratap, orang-orang saleh yang meratap karena mereka ingat anak mereka sudah nasihati tapi tidak mau bertobat. Suami mereka sudah doakan tapi tidak bertobat. Istri mereka sudah didoakan tapi tidak bertobat. Keluarga mereka sudah diinjili berulang-ulang kali tapi tidak bertobat. Malah mereka makin berbuat dosa. Ada ratapan. Dua versi itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang melihat dia yang akan datang sekali lagi, orang saleh maupun orang berdosa. Kenapa? Karena Matius 24 ayat 27 dan Lukas 17 ayat 23, sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikianlah pula telah kedatangan Anak Manusia. Kan begitu cepat dari timur lihat, begitu cepat sampai ke barat, sekeliling begitu semua orang. Karena itu Bapak Ibu, di Minggu Adventus ini saya ajak kita semua, mari kita menjadi orang yang tidak mengkhianatinya dan menolaknya. Karena bagaimanapun kita akan menyaksikan kedatangannya, dan kita akan dibawa ke tempat di mana Ia siapkan buat kita. Was, berjaga-jaga. Mari kita bangkit berdiri. Aku